Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism. Al-ayah amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip dalam kaidah keislaman itu selalu dibangun di atas keyakinan. Dirumuskan oleh para ulama dalam sebuah kaidah, al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan pula. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Al-yakin itu asal artinya adalah istaqara, yaitu menetapnya sesuatu. Istaqara al-ma'u fil haudi. Tetapnya air itu dalam sebuah telaga. Dalam ilmu ushul fikih, yang nama yakin itu hampir 100%. Itu yakin. Kalau zon itu baru 75%. Kemudian ada syak. Kalau syak itu ragu-ragu. Kalau persentase berarti hanya sekitar keyakinannya itu 50-50. Jadi 50%-nya yakin, 50%-nya itu tidak yakin. Ada satu lagi waham. Kalau waham itu hanya sekitar 25%. Jadi sangat lemah. 75%-nya itu tidak yakin. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Tentu saja sebuah kaidah tidak berdiri sendiri. Tapi itu dibangun di atas dasar-dasar ayat dan juga hadis-hadis. Di antaranya adalah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Istanibu. Jauhilah oleh kalian. Katsiran minaz zanni. Kebanyakan daripada zon. Karena sebagian zon itu adalah dosa.
Maksud zon di sini adalah kaitan dengan masalah prasangka kita terhadap orang lain, khususnya prasangka negatif. Atau dalam bahasa agama, dalam bahasa akhlak itu disebut dengan suuzon. Nah, itu adalah termasuk bagian daripada dosa. Tentu saja yang namanya zon ini jauh daripada yakin, jauh daripada hak, jauh daripada kebenaran. Hanya sekedar sangkaan saja. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Begitu juga ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Ila ma la yuribuk. Kepada sesuatu yang tidak meragukan. Artinya apa? Artinya yang menjadi basis itu adalah apa yang yakin, apa yang pasti, bukan apa yang ragu. Jadi keyakinan itu hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan bulat. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Supaya lebih jelas, akan diterangkan banyak contoh-contohnya. Pertama, misalkan kita ragu, ini sholat duhur ini apakah baru 3 rakaat ataukah 4 rakaat? Maka ambil yang yakin. Coba diingat kembali buktinya. Ada enggak yang menguatkan kepada salah satunya? Apakah kepada 3 ataukah kepada 4? Tapi kalau seandainya kita ragu, ini 3 atau 4, tidak dapat dipastikan. Maka yang lebih pasti itu adalah 3. Maka ambillah 3. Tambahlah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin apa? Tentu lebih yakin 3 daripada 4. Misalkan kita setelah berwudu, kemudian kita ragu. Apakah kita ini batal ataukah tidak? Kita ini kentut ataukah tidak? Nah, dalam kondisi seperti ini, kita coba ingat kembali melalui bukti-bukti yang ada. Kalau dari bukti-bukti yang ada tidak dapat menguatkan kepada salah satunya, maka yang lebih yakin adalah kita telah berwudu. Karena sebelumnya kita sudah berwudu. Al-yakinu la yazulu bisyak. Apa yang yakinnya itu? Yakinnya kita sudah berwudu. Apa yang meragukannya? Apakah saya itu batal ataukah tidak? Nah, ini yang meragukan. Karena ini sifatnya masih ragu, sedangkan kita wudu itu sudah pasti, maka pastikanlah bahwa kita ini sudah berwudu. Apa memastikan misalkan bukti-buktinya? Apakah kita ini ada suara? Tidak. Yang kedua, misalkan ada baunya? Tidak. Yang ketiga, misalkan bisa ditanyakan kepada orang lain. Kalau seandainya tidak dapat dikuatkan, maka kembali kepada hukum asal. Kepada sesuatu yang yakin apa? Kita telah berwudu. Jadi jika dalam keadaan seperti itu, maka bapak-bapak tidak perlu berwudu kembali. Yakinlah bahwa bapak itu sudah berwudu. Ketiga, bapak misalkan pakaiannya kena najis. Bukan kena najis ya, ragu. Apakah pakaiannya itu kena najis ataukah tidak? Bapak gaduh incu misalkan, atau di dia para pemuda gaduh murang kali nu alit kene. Terus ragu, ya raksukan teh. Pakaian itu apakah kena najis ataukah tidak?
Coba cari buktinya. Ada baunya tidak? Bau pesingnya tidak? Atau misalkan ada airnya enggak di sana? Yang memang memungkinkan air tersebut itu adalah sebagai air kencing. Kalau tidak ada bukti-bukti tersebut, maka pastikan bahwa asalnya pakaian Bapak itu ada dalam keadaan suci. Kecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa pakaian Bapak itu ada najisnya. Kalau sekarang ragu apakah ada najis ataukah tidak, maka tidak bisa dihukumi sebagai najis. Karena asalnya juga ada dalam keadaan suci. Maka yakinkan bahwa pakaian tersebut itu dalam keadaan suci. Dan ketika sholat dengan pakaian tersebut tidak termasuk kepada larangan bahwa tidak boleh menggunakan pakaian dalam keadaan najis untuk dipakai sholat. Tidak. Karena yakinnya ada dalam keadaan suci. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Misalkan contoh lain, Bapak dalam keadaan ibadah haji, ragu ieu teh geus genep puteran atau 7 puteran nalika tawaf teh. Belum bisa diyakinkan. Coba tanya kepada yang lain. Yang lain pun sama tidak tahu. Maka yang lebih yakin adalah 6 putaran. Yakinkan 6 putaran tambah 1 putaran. Tapi tidak perlu sujud sahwi karena ini mah bukan masalah sholat. Ini masalah haji, masalah tawaf. Tidak ada syariat sujud sahwi. Contoh lain. Bapak berhutang. Yakin boga hutang. Tuluy ragu geus mayar acan. Jangan diyakinkan bahwa kini sudah bayar. Karena asalnya juga kita punya hutang, yakin punya hutang. Kalau yakin punya hutang dan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bapak telah membayar, maka kembali kepada hukum asal apa? Bapak tetap dalam keadaan berhutang. Kalau misalkan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bapak telah membayar hutang tersebut. Contoh lain. Dalam masalah rumah tangga. Bapak pakai truk yang bojo. Biasa na rumah tangga mah sok aya ramena. Der kedal. Mah geus we nikah teh nepi dieu, sudah saja sampai di sini. Bari sakit tuh hungkul bahasa. Geus beres, geus sadar deui. Hari tadi teh talak lainnya gitu. Itu kan tidak jelas. Talak itu minimal pertama. Putusnya pernikahan itu kalau ada talak dari suami. Jelas. Pertama ungkapannya jelas, talak. Serahkeun gitunya. Atau ungkapan talak. Yang kedua diungkapkan dalam keadaan sadar. Ungkapannya jelas, sadar. Urang wae nikah, kita saja menikah dengan kalimat yang jelas. Apalagi ini untuk memutuskan pernikahan. Makanya harus diukur. Apakah ungkapan tadi itu ungkapan yang sharih ataukah tidak? Ayeuna misalkan sampai di sini saja. Maksudnya apa sampai di sini? Kan belum jelas. Yang yakin apa? Yang yakinnya itu kita telah akad nikah. Masih berada dalam ikatan pernikahan. Sedangkan yang meragukan apa? Apakah ungkapan tadi itu ungkapan talak ataukah bukan? Kalau masih ragu, apalagi tidak memenuhi syarat talak, maka tidak termasuk talak. Bapak dan ibu masih statusnya sebagai suami dan istri.
Al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan pula. Terakhir misalkan dalam contoh kasus hukum. Sebagaimana misalkan dalam kasus hukum, asalnya seseorang itu tidak bersalah. Kalau dalam bahasa hukum itu equality before law. Jadi semuanya itu sejajar dan tanpa salah asal. Dalam bahasa agama disebutnya itu al-aslu bara'atu dimah. Seseorang itu asalnya tidak menanggung apapun, tidak bersalah. Dalam hukum harus bisa terbukti. Bahkan seperti KPK itu harus ada 2 bukti yang meyakinkan. Kalau seandainya buktinya itu masih sekedar kemungkinan, kalau seandainya buktinya itu tidak memenuhi syarat bukti atau tidak memenuhi syarat saksi, maka statusnya tidak bisa berubah. Tetap asalnya itu tidak bersalah kecuali terbukti. Kalau terbukti di pengadilan dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi yang meyakinkan, maka statusnya baru berubah. Dari asalnya tidak bersalah menjadi bersalah, nanti jadi terdakwa. Begitu juga dalam dunia kehidupan. Kita dalam berumah tangga, kepada pasangan, hati-hati. Kita jangan mudah menyangka sesuatu yang buruk kalau belum jelas buktinya. Begitu juga dengan tetangga. Begitu juga kalau ada orang yang berhakim kepada bapak, minta memutuskan, itu harus memutuskan secara adil. Kalau buktinya masih setengah-setengah, kalau buktinya masih berupa kemungkinan, maka tidak bisa untuk dihukumi siapa yang bersalah. Apalagi misalkan otoritasnya bukan kita kalau masalah hukum ya. Tentu saja ini pembuktiannya adalah di pengadilan. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Begitu juga dalam kasus makanan. Kasus makanan, asal makanan itu halal kecuali ada bukti. Apa buktinya? Yang di dalamnya itu ada unsur yang diharamkan. Ya. Asalnya halal. Kalau jelas tentu saja perpindahan hak miliknya. Kalau terkait dengan unsur horijinya. Kalau masalah substansi dari makanannya, maka asalnya itu adalah halal. Kecuali ada bukti di dalamnya itu ada unsur yang diharamkan, maka menjadi haram. Misalkan makanannya ada unsur babi, maka menjadi haram makanan tersebut. Hadirin wa tuliman rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.